Ini subtema yang kita bahas berdasarkan pembagian kelompok kemarin ya. Ada 5, panggilan hidup berkeluarga, lalu perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, 2 bab ini mungkin nanti akan kita selesaikan hari ini, 2 subtema ini. Lalu tantangan dalam membangun keluarga, lalu ada panggilan hidup membiara, dan terakhir nanti kita bahas tentang panggilan karya atau profesi atau panggilan kerja. Nah, sebagai pengantar, kita semua merasa kita semua manusia ya di sini ya, yang ada di ruang Zoom ini semua manusia. Dan ingat, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah itu seturut dengan gambarnya atau yang disebut sebagai citra Allah. Masih ingat? Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nah, kalau kita sebagai citra Allah berarti kita harus ngapain sih? Kira-kira kita harus ngapain? Rahel Harmoni. Kalau kamu diciptakan oleh Tuhan sebagai citra Allah, sebagai gambarannya, kira-kira tugasmu di dunia ini apa sih? Kayak apa ya, melakukan sesuatu segambar dan kayak serupa dengan Allah gitulah. Kayak berbuat baik dengan orang dan lain-lain gitu. Berbuat baik dengan orang. Oke. Yang lain ada? Dian Karuna Devi? Kamu diciptakan Tuhan sebagai citra Allah, maka kira-kira tugasmu itu apa di dunia ini? Mungkin kayak melakukan hal-hal yang positif yang sesuai sama apa yang Tuhan lakuin ke umat-umatnya. Oke, melakukan hal-hal positif, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh Tuhan. Semuanya itu perbuatan baik. Nah, maka kita sebagai manusia, kita itu dipanggil untuk apa sih? Ya, untuk berbuat baik. Kalau di sini saya menuliskan untuk melanjutkan karya keselamatan dari Allah. Nah, kapan karya keselamatan itu dimulai? Gavendra, kira-kira kapan Gavendra kalau menurutmu karya keselamatan Allah itu dimulai? Kapan? Karya keselamatan pada saat eh, Yesus datang ke dunia, Pak. Saat Yesus datang ke dunia. Loh, berarti manusia-manusia sebelum Yesus ada Adam, Hawa, lalu para nabi itu tidak diselamatkan dong Berarti dari Adam dan Hawa, Pak. dari Adam dan Hawa. Oke, berarti di sini dapat disimpulkan karya keselamatan itu dimulai sejak adanya kisah penciptaan. Jadi sejak awal ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, di situ karya keselamatan sudah dimulai. Sampai kapan? Ya sampai hari ini, sampai nanti seterusnya. Kenapa kok seterusnya ya? Karena kita umat manusia akan terus menerus berkembang. Nanti setelah teman-teman ini dewasa, berkeluarga, akan ada generasi penerusnya kan? Anak-anak dari teman-teman nanti akan terus berkembang seperti itu. Maka ya karya keselamatan itu akan terus ada. Nah, karya keselamatan Allah ya kalau kita secara sederhananya kita bisa melakukan tadi temanmu mengatakan hal-hal positif, hal-hal yang baik. Entah nanti pilihan hidup kita itu sebagai apa. Nanti teman-teman ketika berkeluarga ada banyak hal positif, hal-hal baik yang bisa dilakukan untuk diri sendiri, untuk pasangan hidup, untuk anak. Lalu kalau teman-teman di sini mungkin yang Katolik atau yang Buddha ingin hidupnya selibat untuk benar-benar melayani gitu kan, itu juga bisa. Termasuk nanti ketika teman-teman bekerja, ada banyak hal positif yang bisa teman-teman lakukan. Maka kita semua itu dipanggil untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan. Dan kita masuk subtema yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Nah, dalam panggilan hidup berkeluarga, secara khusus manusia itu dipanggil untuk
menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi rekan kerja Allah dalam melangsungkan karya penciptaan. Maksudnya apa sih karya penciptaan? Ya, kalau namanya orang menikah, orang berkeluarga, salah satu tujuannya untuk memperoleh keturunan. Dengan memperoleh keturunan ya berarti generasi manusia itu akan terus berlanjut. Nah, itulah panggilan hidup berkeluarga. Lalu apa sih yang menjadi arti atau makna keluarga? Nah, mungkin sebentar untuk mengantar ini, saya ada sebuah video singkat sebentar. Sebentar ya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Oke, sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Pak. Nah, ya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul di setiap perjalanan saya. Jadi jauh. Paling gue dijemputnya besok lagi. San, si Ibu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Terus kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto?
Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin berpendapat terkait dengan video singkat itu? Dengan materi kita terkait dengan keluarga? Ada? Oh, AB, silahkan AB. Enggak, Pak. Nah, ayo silakan, siapa yang mau berpendapat? Masa nggak ada? Ada nggak? Yosefin? Pendapatmu tentang video tadi terkait dengan arti atau makna keluarga, kira-kira hubungannya apa? Menurut saya, keluarga itu tempat adanya cinta kasih yang ditanam dan dikembangkan. Oke, keluarga itu tempat adanya cinta kasih yang ditanamkan dan dikembangkan. Oke, terima kasih Yosefin. Yang lain yang cowok. Yuk, siapa? Arya? Kalau menurutmu apa? Keluarga itu kayak di dalamnya saling rukun, saling ada kehangatan gitu, Pak. Adanya kehangatan. Oke. Kalau belajar dari video tadi, kira-kira yang menjadi permasalahan yang paling mendasar dalam keluarga itu apa sih? Kurangnya komunikasi, Pak. Kurangnya komunikasi, betul sekali. Karena yang namanya komunikasi itu menjadi hal, ya itu adalah hal sepele sebenarnya komunikasi. Paling nggak sapaan dari suami istri, kalau orang tua kepada anak, itu kan sebenarnya hal yang sederhana sepele. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, ternyata akibatnya itu bisa fatal. Ya mungkin tadi yang digambarkan dalam video itu hanya baru ya rasa kehangatan dalam keluarga itu kurang. Tapi kalau misal komunikasi yang tidak dijalankan dengan baik itu dibiarkan terus-menerus, saya yakin pasti keluarga itu nanti tidak harmonis dan bisa saja terjadi kayak perceraian itu bisa sangat dimungkinkan. Bahkan tadi kalau kita perhatikan di situ ada sebuah kecurigaan kan dari setiap pribadi-pribadi dalam keluarga. Yang suaminya bertanya-tanya istrinya itu arisan di mana aja sih? Lalu istrinya bertanya apa bapaknya itu punya selingkuhan atau enggak? Bahkan bertanya sama tentang anaknya. Yang dimana yang harus tahu itu kan justru orang tua kan tentang anak itu. Tapi dia malah bertanya kepada sopirnya. Nah, untung ada si sopir tadi yang bapaknya itu ya dia berusaha untuk mengembalikan situasi keluarga menjadi hal yang baik. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Arti makna keluarga. Nah, ini sudah kemarin ada di buku teman-teman, terutama bagi yang kelompok 1, pasti kemarin juga membaca hal yang sama dengan ini, arti ini. Keluarga secara sosial itu bisa diartikan sebagai kesatuan sosial yang didasarkan pada hubungan biologis. Hubungan biologis itu apa? Ya hubungan suami istri secara biologis. Ya teman-teman sebagai anak IPA, ya bukan menjadi hal yang tabu juga sebenarnya untuk kita, usia-usia kita. Jadi hubungan biologis, yang namanya keluarga itu dimulai dari yang namanya perkawinan, pernikahan, dan salah satu yang menjadi elemen atau unsur dalam perkawinan itu ya hubungan biologis itu, hubungan seksual antara suami dan istri. Lalu yang kedua, hubungan ekonomis. Nah, dalam keluarga terkait dengan hal ekonomi juga harus diperhatikan. Secara garis besar, tanggung jawab ekonomi dalam keluarga itu adalah tanggung jawab dari seorang suami. Karena ya suami sebagai kepala keluarga, tugas utamanya adalah menafkahi keluarga. Lalu hubungan emosional ini
ya secara emosi. Ya orang tua kita mungkin memarahi kita itu ada tujuan yang baik. Lalu mungkin nanti akan terjadi dialami oleh teman-teman kalau misalnya sudah jauh dari orang tua, misalnya nanti ketika kuliah gitu ya, teman-teman ngekos agak jauh dari rumah, teman-teman ngerasa nggak enak badan atau sakit, pasti mama kalian itu ya juga akan merasakan ada ya perasaan nggak enak yang dialami oleh mama kalian ketika kalian sakit. Lalu hubungan rohani itu juga. Lalu keluarga juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang paling mendasar atau paling asasi. Jadi keluarga itu adalah masyarakat paling kecil. Lalu gereja itu mengartikan keluarga itu sebagai eklesia domestika. Eklesia artinya apa eklesia? Materi kelas 11 kemarin arti eklesia apa? Ada yang ingat nggak? Cleodora ingat nggak arti eklesia? Enggak, Pak. Enggak. Yang lain ada yang ingat nggak? Kalistabela? Keluar ya Pak, keluar. Keluar itu E-nya. Tapi eklesia, kata eklesianya. Keluar dari ya, keluar dari ya. Keluar dari mana? Dari mana ya? Dari zona nyaman. Dari mana? Eklesia itu bahasa Latin, artinya adalah gereja. Eklesia artinya gereja. Domestika itu kecil, domestik, lokal gitu kan. Nah, maka eklesia domestika itu artinya gereja kecil. Loh, apa artinya keluarga itu sebagai gereja kecil? Artinya adalah keluarga itu menjadi tempat di mana iman pertama kali itu diajarkan. Jadi ketika mungkin teman-teman ingat ketika dulu masih kecil itu kan diajari doa. Yang Katolik misalnya diajari doa Salam Maria, doa Bapa Kami. Itu salah satu bentuk perwujudan eklesia domestika. Itu arti dan makna keluarga. Nah, yang harus kita ketahui bahwa keluarga itu ada awalnya karena ada ikatan perkawinan. Tidak ada yang namanya keluarga itu tanpa ikatan perkawinan. Ini dari mata gereja Katolik gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah keluarga dibangun tanpa ikatan perkawinan, ya bisa disebut itu bukan perkawinan yang sah gitu ya. Ya contohnya apa? Contohnya mungkin teman-teman di sini ada yang suka nonton anime gitu, yang ngikutin apa Spy X Family. Nah mungkin ada ya. Nah itu kan contoh bentuk keluarga yang tidak didasarkan pada ikatan perkawinan, atau ya bisa dikatakan itu perkawinan kontrak gitu ya. Nah itu tidak sah di mata gereja Katolik. Lalu kalau berbicara tentang keluarga, pasti ya keluarga itu akan mengalami sebuah proses yang dinamis. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Artinya apa? Ya situasi di dalam keluarga itu tidaklah melulu sama. Tidak menyenangkan terus, atau tidak menyedihkan terus. Pasti akan bergantian. Ada saatnya dalam keluarga itu mengalami hal-hal yang baik. Artinya ada keharmonisan. Tapi ada juga suatu saat mungkin ada masalah-masalah, ada kerikil-kerikil di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya masalah-masalah atau kerikil-kerikil itu dibiarkan saja, ya pasti nanti sebuah keluarga itu akan hancur. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya keluarga itu tetap harmonis. Yang pertama, mempertahankan cinta sebagai landasan hidup berkeluarga. Ini jelas, kalau yang namanya orang menikah, lalu membuat ikatan perkawinan, harus didasarkan pada cinta. Cinta suami ke istri, istri ke suami. Maka kalau ada yang dijodohkan misalnya, atau pernikahan itu karena paksaan, nah pasti di dalam keluarga itu nantinya, ya meskipun kalau dari luar kita lihat baik-baik saja, pasti di dalamnya ada sebuah masalah. Lalu yang kedua, menciptakan komunikasi. Nah tadi komunikasi sangat penting, contoh dari video tadi ya.
lalu mengenal dan melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban. Jadi setiap anggota keluarga itu punya tugasnya masing-masing. Seorang ayah, seorang suami itu tugasnya apa sih? Istri tugasnya apa? Anak itu juga punya tugas. Jadi masing-masing harus mengetahui dan melaksanakan dengan baik. Lalu yang keempat, ya pasti harus direncanakan. Jadi tidak bisa menikah itu secara dadaan, itu nggak bisa. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau tadi keluarga, ini arti perkawinan. Nanti bisa dibaca lagi di buku paket. Arti perkawinan dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ada dari segi undang-undang, laku hukum, tradisional, sosiologis, dan antropologis. Kalau dari segi perundang-undangan, perkawinan itu memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Nah, ini biasanya secara undang-undang ini terkait dengan keagamaan. Maka ya lembaga keagamaan itu juga menjadi salah satu institusi untuk mengukuhkan yang namanya perkawinan. Ya kalau yang Katolik dikukuhkan di gereja. Kalau yang Islam di KUA, Kantor Urusan Agama. Lalu perkawinan menurut sudut pandang tradisional. Nah, perkawinan itu adalah ikatan yang tidak hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya mengikat suami dan istri saja, tapi juga mengikat seluruh kerabat dari suami dan dari istri. Nah, maka di sini kita mengenal namanya adalah keluarga besar. Lalu secara tradisional, perkawinan itu ada tahapannya itu ya. Dari kenalan, kemudian ada lamaran, lalu ada memberikan mas kawin, lalu ada peneguhan, biasanya ini adalah berkaitan dengan keagamaan tadi, lalu ada pesta, ada resepsinya, dan seterusnya. Itu dari sudut pandang tradisional. Lalu sudut pandang hukum. Nah, perkawinan itu dipandang sebagai sebuah perjanjian. Janji antara suami istri, antara pria dan wanita itu harus diketahui secara publik, harus diketahui oleh masyarakat. Nah, maka entah dari agama manapun, ketika dilangsungkan adanya proses perkawinan, itu pasti memerlukan seorang atau ya paling enggak 2 orang saksi. Ya kan, kalau di agama Islam, ketika ada ijab qabul, setelah mengucapkan janji, terus orang tua atau yang pematua agamanya itu akan mengatakan sah, bertanya sah, kemudian saksinya menjawab sah. Nah, itu artinya perkawinan atau janji perkawinan itu harus diketahui oleh masyarakat. Lalu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Lalu perkawinan merupakan suatu lingkungan hidup yang khas di mana suami istri dapat mencapai kesempurnaan dan kepenuhan sebagai manusia, sebagai ayah dan sebagai ibu. Ini terkait dengan hubungan relasi antara suami dan istri. Lalu yang terakhir, dari sudut pandang antropologis, dari segi kemanusiaan, yang namanya perkawinan didasarkan pada cinta kasih. Nah, itu adalah arti-arti perkawinan menurut beberapa sudut pandang. Nanti silahkan teman-teman bisa dibaca kembali. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa keluarga itu kumpulan pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran saling membentuk dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam ikatan persaudaraan. Nah, di sini ada kata pribadi. Kalau yang namanya pribadi berarti satu sama lain itu saling mengenal. Wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya ini konteksnya dalam gereja Katolik ya. Ketika seorang laki-laki itu mengucapkan janji perkawinannya, dia akan menyebutkan nama. Misalnya saya Agustinus itu menerima, lalu pihak ceweknya siapa, disebutkan namanya. Jadi bukan hanya
Misalnya saya Agustinus menerima putri dari anak bapak ini, tidak seperti itu. Tapi disebutkan nama. Nah, dengan menyebut nama itu berarti dia mengakui pribadinya. Yang namanya pribadi ya bukan hanya badan secara fisik, tapi lahir batin, jiwa dan raganya. Kemudian orang yang membangun keluarga itu juga harus sadar. Jadi tidak boleh ada paksaan. Dia betul-betul sadar bahwa mau dan ikhlas. Setelah itu, dia juga tahu konsekuensinya apa ketika membangun keluarga. Kalau laki-laki, ya dia berperan sebagai seorang suami. Dan tanggung jawabnya apa? Jelas. Istri juga sama. Tapi bisa nggak Pak, kalau dibalik, misalnya istrinya itu jadi kepala keluarga gitu ya. Ya mungkin dalam situasi tertentu bisa. Tetapi yang menjadi peran utama kepala keluarga itu adalah seorang suami. Itu kesimpulan sementara atau kesimpulan terkait dengan arti keluarga. Nah, sebagai suami, seorang laki-laki itu memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugasnya adalah sebagai kepala keluarga. Kalau sebagai kepala keluarga, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, Marcel? Ya, kepala keluarga. Mengambil keputusan di dalam keluarga. Tapi keputusan itu boleh nggak sih didiskusikan dengan istrinya? Boleh. Jadi meskipun suami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, tapi juga harus mendengarkan apa yang menjadi usulan atau masukan seorang istri. Sebagai kepala keluarga, tugas yang lain apa? AB. Halo, Andreas Bintang. Ya, Pak. Sebagai kepala keluarga tugasnya apa? Kalau tadi sudah disebutkan itu mengambil keputusan. Tugas yang lain? Memimpin dong, Pak. Memimpin keluarga, Pak. Memimpin tadi juga udah. Oh, apa lagi ya? Nanti kalau misalnya kamu sudah menikah itu, tugasmu apa sih sebagai seorang suami? Cari nafkah, Pak. Cari nafkah. Ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Sama sebagai ayah, Pak. Sebagai ayah ya iya. Jadi jangan sampai lupa tugas utama seorang suami adalah mencari nafkah. Ya kalau misalnya dia tidak melakukan tugas itu pasti di dalam keluarga itu akan terjadi masalah-masalah. Lalu yang kedua, tugas suami juga bisa menjadi seorang partner bagi istrinya. Ada yang bisa memberikan contoh? Yang cowok-cowok dulu, Richard. Untuk contoh yang suami sebagai partner istri ya? Iya. Ya mungkin ya kalau misalnya ada kegiatan bareng gitu Pak. Dia mendampingi. Mendampingi, oke. Contoh lain dari Theo? Nemanin Pak, misalnya kalau lagi hamil dibantuin gitu, bareng-bareng. Bareng-bareng, oke. Jadi bisa juga misalnya sebagai partner istri itu, misalnya gantian. Kalau istrinya itu misalnya nggak bekerja gitu ya, otomatis kan dia dalam sehari kan ngurus rumah gitu ya, sedangkan suaminya kerja di kantor. Misalnya di akhir minggu, di weekend itu gantian, suaminya yang misalnya ngurus rumah, entah nyuci piring, nyuci baju, atau seterusnya. Itu bisa dilakukan. Karena gini, kalau misalnya suami itu hanya dia mikirin dirinya sendiri dan dia tidak sadar bahwa salah satu tugasnya adalah sebagai partner, artinya partner kan rekan kerja, dan tidak ada pembagian tugas di rumah, itu nanti akan terjadi masalah. Mungkin teman-teman pernah seringkali melihat tayangan entah di YouTube atau di Instagram itu mengisahkan bahwa
Suami itu taunya istri itu hanya tidur-tiduran main HP. Karena apa? Karena pagi ketika suami itu berangkat, ya istri hanya nyiapin sarapan gitu kan. Pulangnya sudah malam. Dan suami itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri dalam sehari. Padahal ada banyak sekali gitu ya. Beresin rumah, ngasuh anak, dan seterusnya. Tapi taunya suami hanya ya tidur-tiduran, mainan HP. Nah, itu kalau dia tidak tahu bahwa suami itu sebagai partner. Kalau dia tahu pasti ya dia menyadari, oh tugas istri saya itu sangat banyak sekali. Tanggung jawabnya di rumah itu sangat banyak sekali. Ya maka saya harus paling nggak membantu. Itu sebagai partner istri. Lalu suami sebagai pendidik. Di sini pendidik yang utama sebenarnya adalah istri. Nah, suami sebagai pendidik itu bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan. Lalu tugas tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai hati dalam keluarga. Apa ini maksudnya sebagai hati dalam keluarga? Karissa, bisa memberikan contoh? Tugas istri sebagai hati keluarga. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalau menurutmu gimana? Oke, yang lain. Yang cewek-cewek, Giovanni. Mungkin yang menghangatkan keluarga ya, Pak? Ya, contohnya cara menghangatkan keluarga itu gimana? Menciptakan suasana yang baik gitu, Pak. Jadi semuanya senang. Ya, berarti contoh yang nyatanya apa? Supaya anggota keluarga itu senang gitu. Ada yang bisa memberikan contoh? Menyayangi keluarga, harus merawat anak, gitu kali, Pak. Keluarga merawat anak. Padahal ini yang setiap hari dilakukan oleh ibu kita, oleh mama kita ya. Ya misalnya masak itu termasuk, lalu membersihkan rumah, merapikan rumah, menata rumah. Karena kalau misalnya seorang ibu tidak menata rumah dan membiarkan rumah itu berantakan, anggota keluarga pasti tidak betah kan di rumah. Nah, secara otomatis kalau gitu ya tidak harmonis gitu ya. Itu secara sederhananya. Intinya tadi menghangatkan suasana di rumah supaya enak suasana di rumah itu. Lalu istri sebagai partner suami. Nah, kalau istri sebagai partner suami tadi, kalau suami itu kan membantu istri. Nah, ini juga bisa gantian. Sebagai contoh ya misalnya orang tua kita, terutama ibu kita, mama kita, pasti ada yang bekerja. Yaitu sebagai bentuk dia sebagai partner suami. Nah, ketika mama atau seorang ibu itu bekerja, harus didiskusikan dengan matang dengan suaminya. Karena apa? Ya karena tugas seorang ibu, seorang istri itu kan sudah sangat berat gitu ya. Kalau di rumah ya mengurus rumah, ditambah kalau dia bekerja, berarti bebannya semakin bertambah banyak. Bahkan bisa lebih daripada beban suaminya. Nah, maka harus didiskusikan. Jadi, pekerjaan di kantor jalan, lalu urusan rumah juga jalan. Yang ketiga, tugas tanggung jawabnya adalah sebagai pendidik yang utama. Ada yang bisa memberikan contoh cara ibu kita, mama kita mendidik kita? Teresia? Mengecek PR, Pak. Apa? Mengecek PR atau tugas anak gitu. Oke, itu juga bisa. Mungkin yang kita lupakan gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman punya adik kecil yang masih menyusu di rumah gitu kan, pasti ya seorang ibu itu ketika menyusui ya tidak hanya menyusui aja. Tapi mungkin kadang-kadang memberikan ya kayak nasihat
Ya meskipun yang disusui tidak tahu gitu ya, tapi pasti ada seperti itu. Misalnya mengatakan, nak besok kalau gede kamu jadi orang yang hebat ya, itu termasuk dalam bentuk mendidik. Lalu kalau kita ingat, orang tua kita terutama ibu kita itu pasti lebih sering mengingatkan kita. Contohnya kalau misal kamar kita berantakan, pasti diingatkan, ayo dirapikan gitu ya. Nah maka ya tidak heran, ibu kita, mama kita itu kadangkala dalam tanda kutip lebih cerewet daripada ayah atau papa kita gitu kan. Tujuannya ya untuk mendidik kita. Itu bentuk tugas tanggung jawab dari seorang istri.